Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen online Champions Chess Tour seri keempat AM Chess Rapid 2023, dimana di hari keempat tadi malam hanya memainkan bracket bawah saja kawan, yaitu partainya Wesley So versus Iturrizaga. Wesley So menang satu game kawan, dan game kedua remis. Wesley So lolos ke babak berikutnya dan bertemu dengan Abdussatrob. Wesley So pun menang atas Abdussatrob dengan satu kali kemenangan dan satu kali remis. Di bracket bawah ini hanya memainkan 2 game rapid saja kawan, tidak seperti bracket atas yang memainkan 4 game, dan jika seimbang langsung pada game ketiga ditentukan lewat permainan Armageddon. Wesley So ini lolos dan berhak naik lagi kawan ke bracket atas dan akan berhadapan dengan Magnus Carlsen di Grand Final nanti malam. Dan untuk game yang akan kita ulas ini adalah permainan Wesley So versus Abdussatrob pada game pertama kawan. Sebelumnya mereka juga bertemu di quarter final. Abdussatrob berhasil menyingkirkan Wesley So di quarter final kawan dengan permainan Armageddon. Wesley So berjuang di bracket bawah, akhirnya mereka bertemu kembali tadi malam. Akhirnya Wesley So berhasil balas dendam kawan. Oke, langsung ke permainannya kawan. Pada game pertama Abdussatrob pegang putih duluan, bermain dengan pion E4, ada pion E5, gajah B5, pembukaan Portugis, pembukaan yang sangat jarang dimainkan oleh Grandmaster level atas. Dan database chess.com juga tidak banyak rekod permainan Portugis ini kawan. Dan bermain dengan gajah B5 ini memberikan kesempatan Wesley So melakukan counter attack langsung. Baku hantam di pusat pion E pukul pion D5, menteri ambil balik pion D5. Menteri F3 menantang pertukaran demi menjaga pionnya juga. Baku hantam menteri di petak F3 diambil balik oleh kuda, dan mereka bermain tanpa menteri di langkah ke-6. Kuda D7 lindungi pion, rokade Abdussatrob, pion E4, benteng E1, gajah E7, blokade pin-pinan kawan. Di sini kuda D4 terlebih dahulu. Tidak berani langsung ambil. Yang tidak disukai dari putih adalah adanya garbuan ini kawan. Memang benteng ini masih bisa digeser ke kanan ke kiri, tapi jika ke F4 ada pion G5, pion B5 juga siap dimainkan oleh hitam. Juga memberikan kesempatan bagi hitam untuk keluar sekali lagi kawan. Memilih kuda ke D4 terlebih dahulu. Kuda C5 ancam gajah, dipertahankan oleh kuda C3, gajah D7, persiapan rokade panjang mungkin, atau memperkuat petak B5-nya jika ingin bermain dengan pion B5. Tanpa gajah, jika pion B5 langsung dimainkan kawan, kemungkinan putih akan mengorbankan satu perwira untuk mendapatkan 2 buah pion hitam. Oke kawan, pion B4 lanjut Abdussatrob. Kuda ambil gajah A4, diambil balik oleh kuda. Pion B6, ada persiapan double attack dipersiapkan oleh Wesley So kawan. Nanti 2 kuda dalam ancaman, tidak diperdulikan oleh Abdussatrob. Benteng ambil pion E4, tapi Wesley So tidak berani melanjutkannya, memilih rokade panjang. Kalau ada pion C5 ini kawan, mungkin di sini Abdussatrob akan mengorbankan 1 buah kudanya kawan. Diambil oleh pion B, diambil balik oleh pion B juga. Dan coba hitung, dengan mengorbankan 1 kuda, kompensasi yang didapat oleh Abdussatrob adalah 3 buah pion. Mungkin dirasa sudah cukup. Wesley So tidak berani mengorbankan pion-pionnya kawan, rokade panjang. Dan di sini ada gajah B2, selanjutnya pion F5. Tidak bisa lagi menggunakan taktik yang sama kawan. Karena di sini setelah pion pukul pion, kalian ambil kuda yang ada di petak A4. Kuda ini siap lompat ke petak F5. Ada double attack juga di sini kawan. Dan juga ada ancaman pada diagonal gelap panjang. Oleh karena itu, pion F5 lanjut Wesley So. Benteng turun ke E1. Gajah F6. Di sini ada pion C4 kawan yang terkuat tadi. Kuda mundur ke F3 membuka tantangan pertukaran gajah gelap. Tapi memilih keluar menyerang dengan pion C4. Ada pion C5 double attack. Kuda lompat ke petak B5. Antisipasi gajah untuk ambil kudanya kawan. Dan di sini gajah sikat kuda B5 diambil balik oleh pion. Dan pion C pukul pion B4. Ada benteng C1 skat. Raja bergeser naik ke B7. Benteng C4. Coba rebut pion yang di sini, tapi pion yang di sini lepas kawan. Benteng ambil pion D2. Benteng putih ambil pion B4. Selanjutnya benteng turun lagi ke D7. Ada pion H4 untuk mendapatkan ruang. Juga buka ruang bagi raja agar tidak ada masalah di baris belakang sebelum bentengnya keluar. Di sini terjadi pertukaran gajah gelap. Diambil balik dengan kuda untuk berikan ruang bagi pion jika ingin didorong kawan. Kuda keluar ke F6. Kuda C4 terlebih dahulu. Dan di sini ada benteng E8 menantang pertukaran diladeni oleh Abdussatrob. Diambil balik oleh kuda. Kuda ke E3 serang pion, backup dengan pion G6, pion A4 untuk perkuat rantai pionnya kawan. Dan di sini ada kuda C7, raja putih naik ke petak H2, kuda ke E6 di sini.
apakah menantang pertukaran benteng nanti memulai permainan endgame kuda versus kuda. Benteng C4, di sini ada benteng D2, coba tekan pion di sini, dan di sini ada benteng C6 serang kuda. Kuda mundur ke D8 berbalik ancam benteng, benteng bergeser ke F6 melepaskan pion F2-nya. Benteng ambil pion F2, lanjut Wesleso, di sini ada benteng F8 serang kuda. Dibalas dengan langkah benteng D2 lindungi kudanya kawan, dan di sini benteng ini bergeser ke H8, coba rebut pion. Ini merupakan salah satu pilihan terkuat kawan, tapi memilih kuda C4 serang benteng hitam. Memang dalam kontrol waktu yang sudah mepet di langkah ke-33 menyisakan beberapa detik saja, sulit menemukan langkah terbaik. Walaupun di posisi ini permainan dirasa masih sangat seimbang kawan jika menemukan langkah terbaik. Tapi sayangnya dengan kuda C4 ini, Abdussatrop kembali kehilangan satu pion kawan. Dengan tempo skak pula, raja naik ke petak G3. Di sini benteng bergeser ke lajur D. Pertahankan kuda merupakan pilihan yang bagus kawan. Tapi memilih mencoba ancam kuda, tapi respon dari Abdussatrop kembali melakukan kesalahan. Benteng H8. Coba rebut pion yang di sini tempo skak. Yang terkuat langsung saja ambil kuda di sini kawan. Setelah benteng hitam juga ambil kuda. Nah, di sini kalian punya tempo untuk mendapatkan pion yang di sini. Permainan bisa berakhir remis kawan. Tapi sayangnya di sini benteng H8 terlebih dahulu sehingga dia kehilangan tempo untuk mendapatkan pion yang di sini diantisipasi dengan benteng E7 oleh Wesleso. Wesleso sekarang unggul 2 pion kawan, tentu sudah diambang kemenangan selisih 2 pion ini. Raja naik ke F4, benteng E4 skak, raja ke G5. Di sini ada benteng ambil pion A4, sudah unggul 3 pion kawan, sementara ada raja H6. Benteng G4, pertahankan pionnya nanti kawan ataupun incar pion di sini. Backup dengan benteng D2, pion A6, ada pion pukul, diambil balik oleh raja. Raja ambil pion H7, pion B5, benteng D6 skak, raja naik. Abdussatrop menyerah di langkah ke-44 dan game berikutnya kawan mereka bermain imbang remis sehingga Wesleso lolos ke bracket atas kawan untuk menantang Magnus Carlsen di partai Grand Final nanti malam. Kalian menebak siapa kawan? Apakah Wesleso atau Magnus Carlsen? Kalau prediksi admin, Magnus Carlsen yang menjuarai seri keempat ini. Oke, itulah kawan permainan Abdussatrop versus Wesleso pada game pertama semalam. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dengan permainan Portugis dipilih oleh Abdussatrop tadi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.